Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Nur Wijayanti, STPMP. Saya adalah dosen program studi Teknologi Pangan, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Sudirman. Mohon izin perkenankan saya menyampaikan penjelasan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah analisis pangan. Tujuan dalam penyampaian mata kuliah analisis pangan ini dalam video pembelajaran adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT pada aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi tentang mata kuliah analisis pangan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah analisis pangan. Mata kuliah analisis pangan ini membahas tentang penggunaan teknik analisis fisika, kimia, dan biologi untuk menetapkan kandungan komponen dalam bahan pangan, di antaranya karbohidrat, protein, lemak, air, abu, serat kasar, vitamin, antioksidan, dan antimikrobia. Menggunakan beberapa metode antara lain gravimetri, titrimetri, spektrofotometri, kromatografi, difusi, dan pengenceran, serta mampu menjelaskan prinsip penggunaan spektrofotometri dan kromatografi dalam analisis pangan. Mata kuliah analisis pangan ini juga mempelajari perhitungan data hasil analisis kimia dan interpretasi hasil analisis pada penetapan kandungan komponen utama bahan pangan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Mata kuliah analisis pangan ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 program studi Teknologi Pangan, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Sudirman. Dengan kode mata kuliah TWP 2429 dan bobot SKS 2 SKS teori. Dalam pembelajaran mata kuliah analisis pangan ini, beberapa referensi buku bisa digunakan. Di antaranya adalah Official Method of Analysis of AOAC karangan Patricia, kemudian Analisa Bahan Makanan dan Pertanian, serta Prosedur Analisis untuk Bahan Makanan dan Pertanian karangan Sudarmaji. Selain referensi buku tersebut, juga bisa menggunakan referensi lain yang relevan, misalnya dari jurnal nasional ataupun jurnal internasional yang relevan dengan analisis bahan pangan. Di dalam mata kuliah analisis pangan, terdapat capaian pembelajaran lulusan. Di antaranya CPL 3, yaitu mampu menunjukkan kinerja yang bermutu, berkomunikasi secara efektif secara lisan maupun tulisan dalam bentuk dokumen saintifik terkait dengan aspek teknis dan non-teknis, serta berinteraksi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain, terampil dalam berorganisasi dan mengembangkan kepemimpinan kolaboratif, serta berani mengambil risiko yang terukur dalam berbagai situasi, atau aspek literasi manusia. Kemudian, capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang kedua adalah CPL 6, yaitu mampu menguasai prinsip ilmu pangan, yaitu kimia dan analisis pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, dan ilmu pangan terapan. Selain CPL,
Terdapat juga capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK analisis pangan. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis fisika, kimia, dan biologis untuk menetapkan komponen pangan dan ingredient pangan, yaitu air, abu, karbohidrat, dan protein, baik secara kualitatif maupun kuantitatif menggunakan metode gravimetri, volumetri, titrimetri, serta mampu melakukan perhitungan data hasil analisis. Kemudian CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis fisika, kimia, dan biologi untuk menetapkan komponen pangan dan ingredient pangan, lemak, vitamin, antioksidan, mikrobia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip penggunaan spektrofotometri dan kromatografi dalam analisis pangan. Sedangkan CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menerapkan sikap tanggung jawab atas tugas serta pekerjaannya dalam penyelesaian masalah di bidang analisis komponen pangan berdasarkan studi kasus. Selain CPL dan CPMK, terdapat juga sub CPMK. Dalam hal ini adalah pokok bahasan atau bahan kajian. Di antaranya adalah pendahuluan yang meliputi peran analisis pangan dalam penentuan mutu pangan. Kemudian bahan kajian berikutnya adalah analisis air, abu, dan mineral, analisis karbohidrat, analisis protein, analisis vitamin, analisis lemak, analisis antioksidan, analisis antimikrobia, spektrofotometri, dan kromatografi. Sub-CPMK atau pokok bahasan tersebut disampaikan dalam 16 kali pertemuan. Minggu pertama sampai minggu ke-7 adalah materi dan presentasi tugas kelompok mahasiswa. Sedangkan pertemuan minggu ke-8 adalah ujian tengah semester. Sedangkan pertemuan minggu ke-9 sampai 15 adalah dilanjutkan materi dan presentasi tugas kelompok. Sedangkan untuk pertemuan di minggu terakhir yaitu minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun bentuk pembelajaran, sistem pembelajaran dan penugasan kepada mahasiswa, untuk bentuk pembelajaran yaitu tatap muka atau sinkronus dan LDRU atau asinkronus. Sedangkan sistem pembelajaran dalam mata kuliah analisis pangan ini meliputi kuliah, diskusi, dan kuis, di mana sistem pembelajaran ini mengutamakan partisipasi aktif dari mahasiswa dalam pembelajaran. Sedangkan untuk penugasan mahasiswa, yang pertama adalah berupa mahasiswa melakukan self-study untuk mengeksplor literasi analisis pangan. Untuk tugas kedua, yaitu pembentukan kelompok tugas terstruktur. Adapun kriteria penilaian tugas kelompok diantaranya adalah pertama, partisipasi aktif untuk masing-masing anggota kelompok, kemudian kemampuan dalam presentasi, kemudian kemampuan dalam bekerja sama dalam tim. Kriteria selanjutnya adalah makalah. Evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah analisis pangan yaitu terdiri dari kuis sebanyak 2 kali, tugas mandiri sebanyak 2 kali, kemudian ada tugas kelompok sebanyak 4 kali, kemudian ada ujian tengah semester atau UTS
Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Untuk bobot nilai mata kuliah analisis pangan diantaranya adalah aktivitas partisipatif atau AP itu sebanyak 20%. Kemudian untuk hasil proyek atau HP sebanyak 30%. Kemudian untuk kuis sebanyak 10%. Kemudian untuk UTS dan UAS prosentasenya sama, masing-masing 20%. Demikianlah deskripsi dan informasi dari mata kuliah analisis pangan pada program studi Teknologi Pangan jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Berikutnya adalah video pembelajaran mata kuliah analisis pangan yang saya lakukan dengan tatap muka atau sinkronus di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi ya. Ya, di mata kuliah analisis pangan. Ini pertemuan yang kedua ya. Oke. Baik, tapi sebelum ke materi kita ada bersenang-senang dulu ya. Kita kuis dulu. Ya, bawa HP semua ya. Oke, silakan buka HP-nya, buka kuisis ya. 95% lulus. Bagus ya. Itu awalan untuk mata kuliah ini, materi tentang analisis kadar air ya. Jadi kali ini, pertemuan ini kita akan mempelajari tentang analisis kadar air ya. Ini penting untuk nanti kalian ketika penelitian ya, banyak penelitian yang menggunakan analisis kadar air. Jadi perlu dipahami dengan baik. Ini belum mulai aja sudah lulus semua ya, hampir lulus semua, berarti udah pinter-pinter ya. Nah, untuk analisis kadar air ini tujuannya apa? Tujuan dalam mempelajari analisis kadar air adalah mahasiswa dapat menjelaskan prinsip analisis fisika dan kimia ya untuk menentukan atau menetapkan komponen air dalam bahan pangan ya. Nah, secara kualitatif maupun kuantitatif menggunakan metode gravimetri, volumetri, dan titrimetri ya. Ada yang sudah pernah melakukan analisis kadar air? Belum? Oke. Nah, menurut kalian ya, kalau misalnya analisis kadar air, apa sih, sebelum masuk ke sana ya, apa sih itu kadar air? Ada yang tahu? Oke, baik, silahkan. Menurut saya kadar air adalah kadar air yang terkandung dalam suatu bahan pangan. Oke, Mbak Akila. Ya, ada lagi yang mau berpendapat lain? Oke, silahkan Mas. Mungkin menurut saya kadar air itu merupakan seperti Mbak tadi, kandungan air yang terdapat di dalam bahan pangan yang digunakan untuk menentukan suatu mutu atau kualitas dari bahan pangan tersebut, seperti itu. Oke, baik. Mas apa namanya? Mas Taufik. Mas Taufik. Oke, Mas Taufik dan Mbak Akila betul ya. Jadi kita buka coba pengertian kadar airnya. Kadar air adalah kandungan air ya, atau banyaknya air yang ada di dalam bahan pangan. Nah, karena ini kadar, jadi nanti dinyatakan dalam persen ya. Jadi untuk persen kadar air pasti nanti satuannya adalah persen. Yang satuan kadar itu adalah satuannya persen. Nah, keuntungan atau tujuannya itu apa? Apa kepentingannya kita menganalisis kadar air ya? Tadi betul Mas Taufik, itu untuk menentukan mutu bahan pangan ya. Salah satu karakteristik mutu bahan pangan adalah kandungan airnya. Kenapa air itu menjadi penentu mutu bahan pangan? Nah, ada yang tahu? Ya, oke, Mbak Hanafa, silakan.
Oke. Betul ya, sepakat? Sepakat, oke. Ya, jadi menurut Mbak Anafa bahwa semakin banyak kandungan air yang ada di dalam bahan pangan, maka pangan tersebut akan mudah terkontaminasi oleh mikroba, di mana mikroba itu menjadi salah satu agen perusak pangan gitu ya. Dan air itu menjadi tempat yang sangat disukai oleh mikroba untuk dia berkembang biak di situ. Sehingga ketika makanan yang kandungan airnya tinggi, dia berpotensi untuk mengalami kerusakan yang lebih cepat. Pengukuran masa simpan produk tersebut. Ya, berapa masa simpannya? Salah satunya adalah dengan mengukur kadar air. Atau ada metode khusus yang bisa digunakan, itu adalah metode penentuan masa simpan dengan metode pendekatan kadar air kritis. Ya, itu bisa untuk menentukan berapa masa simpan dari produk tersebut. Nah, itu bisa dituliskan menjadi expired date-nya produk tersebut. Contoh misalnya susu bubuk, atau yang banyak lah ya di sini di kita di Purwokerto itu adalah gula semut, tahu ya? Nah, itu menjadi parameter utama untuk syarat ekspor ya. Itu kadar air. Ada yang tahu kadar air yang berupa serbuk itu kira-kira berapa persen? 5%. Oke. Mbak Akila, ada lagi? Berapa? Mendekati 0%. Berarti antara tadi ya Mas apa namanya? Mas Nova dan Mbak Akila ya. Betul ya, sekitar itu antara di bawah 5%. Ya, jadi maksimal 5%. Antara di atas 0 dan di bawah 5. Rata-rata untuk bahan serbuk itu antara 1 sampai 5% ada. Tapi kebanyakan itu 2 sampai 5% untuk produk-produk serbuk ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Akila. Kalau dry basis dan wet basis itu digunakannya saat apa ya Bu dalam penelitian? Oke, baik ya. Jadi kadar air itu ketika kita nanti penelitian ya, atau mungkin pas praktikum ya, itu kita akan menghitung kadar air dalam bentuk wet basis dan dry basis. Penggunaannya ketika kalian nanti akan penelitian, saya menggunakan yang wet basis atau dry basis ya, atau keduanya. Nah, itu ditentukan dari bahannya, bahan yang kita teliti atau yang kita buat penelitian. Ketika bahan tersebut adalah bahan segar, ya, itu lebih cocok dengan kadar air dalam bentuk wet basis. Nah, sedangkan untuk bahan penelitian kita, bahan kering, ya, atau bahan olahan yang dia kering gitu, itu lebih cocok kadar air dalam bentuk dry basis. Oke, kita lanjut. Nah, penentuan kadar air itu ada beberapa metode. Ada metode pengeringan atau termografimetri, kemudian metode distilasi atau termovolumetri, metode kemis, fisik, dan metode khusus misalnya kromatografi. Ya, ini ada beberapa metode yang bisa kita pelajari ya. Kita jelasin satu-satu. Metode pengeringan atau termografimetri. Prinsip dari metode ini adalah menguapkan air yang ada di dalam bahan dengan jalan pemanasan sampai berat konstan. Ya. Berat konstan di sini adalah selisih penimbangan berturut-turut ya, kurang dari 0,2 mg. Maksudnya gimana? Ketika nanti kalian penelitian ya, mengukur kadar air dimasukkan dalam oven pengeringan gitu, kemudian nanti setelah dikeringkan akan dikeluarkan ditimbang berkali-kali. Nah, selisih penimbangan antara sebelum dan sesudahnya, kalau sudah mencapai maksimal 0,2 mg itu berarti sudah konstan, berarti sudah selesai. Nah, angka terakhir yang diperoleh itu yang namanya berat kering konstan. Ya, oke. Nah, keuntungan metode ini itu mudah, murah ya. Ini yang paling sering digunakan, metode termografimetri. Ya. Meskipun mungkin
ada alat khusus gitu ya mengukur kadar air, tapi dalam skala penelitian itu lebih banyak digunakan metode termografimetri. Nah, alat yang digunakan dalam metode termografimetri ini adalah oven, cawan porselin, desikator, timbangan ya. Sudah mengenal alat-alat ini? Sudah, alhamdulillah. Bisa ya membedakan antara cawan porselin dan cawan petri? Bisa, alhamdulillah ya. Ada misalnya ada yang nggak tahu ya, mau kadar air pakainya cawan petri. Jadi belum selesai, belum nyampe jamnya sudah pecah mungkin ya. Nah, oke. Nah, untuk penggunaan alat ini harus diperhatikan juga ya secara teknis kesiapan atau kondisi alatnya, karena kalau kita tidak tahu secara teknis bagaimana kondisi alat dan apa yang harus kita ketahui, itu nanti juga akan berpengaruh terhadap data yang kita peroleh ya. Misalnya dari oven, cawan, desikator, timbangan, kita juga harus mengetahuinya ya. Nah, misal itu gambarnya ovennya, sebenarnya ovennya bukan seperti itu ya. Nah, kemudian oven kita setting di angka 100 sampai 110 derajat Celcius ya. Biasanya 105. Kemudian ini adalah sebentar. Apa namanya? Desikator ya, yang kayak toples besar itu ya. Nah, di sini adalah silika gel. Silika gel itu warnanya biru. Nah, tapi kalau misalnya kita akan menggunakan warnanya masih coklat, pernah melihat, atau bening, nah kita harus panaskan dulu ya. Panaskan dulu dengan cara di oven, lalu ketika biru baru diambil digunakan di desikator. Karena kalau itu tidak berwarna biru, itu akan mempengaruhi penimbangan, itu tidak konstan-konstan atau mempengaruhi angka yang diperoleh. Kenapa kok harus warnanya biru? Ketika warnanya coklat atau bening, itu berarti dia sudah jenuh. Dia sudah tidak valid lagi untuk menetralisir ya yang bahan itu yang bersifat higroskopis. Sehingga nanti ketika penimbangan berikutnya pernah terjadi itu tidak konstan-konstan gitu. Sampai udah bosan gitu ya. Nah, memang kadar air ini susah-susah gampang ya. Pelaksanaan itu gampang, cuman untuk mendapatkan data konstannya itu kadang-kadang agak susah gitu ya. Sehingga kita harus benar-benar mengetahui secara teknis peralatan yang digunakan juga kondisinya seperti apa ya. Timbangan harus dikondisikan dalam kondisi bersih. Kemudian di sini ada kayak kayak raksa gitu ya, harus di titik 0. Nimbangnya juga enggak, misalnya posisi dibuka gitu ya, dibuka ngambil sampel, itu juga akan berpengaruh. Nanti udara dan uap air akan masuk, itu akan mempengaruhi data juga ya. Cawan juga harus dikondisikan dari awal kondisinya bersih, meskipun ketika kita mau pakai sudah kelihatan bersih, lebih aman dicuci lagi di oven, di desikator udah dingin baru ditimbang digunakan. Itu akan lebih valid gitu ya, kita lebih mantap untuk menggunakan. Oke, untuk metode ini kelemahannya bahan lain juga bisa ikut menguap. Kemudian selama pemanasan dapat terjadi reaksi yang menghasilkan uap air atau mudah menguap lainnya. Mungkin ada bahan-bahan tertentu yang ikut menguap juga ya. Kemudian terdapat bahan yang mengikat air secara kuat. Nah, contoh menghitung kadar air dengan metode cawan. Nah, sebelum ke sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan, Mas. Dari sini ada dari metode itu yang pengukuran kadar paling efektif itu metode apa? Oke, baik, terima kasih, Mas Zufar ya. Oke, Mas Zufar. Nah, untuk metode tadi ya sudah disebutkan banyak metode sebenarnya. Cuman yang saya jelaskan itu 2 metode ini, tapi yang sering digunakan dalam proses pembelajaran, penghitungan dan penelitian itu adalah metode termografimetri. Nah, sekarang coba kita latihan soal dulu ya. Ya, silahkan siap-siap ya, ambil kertasnya. Nah, di soal ini ada diketahui berat cawan kering
40,56 gram. Kemudian berat cawan dengan sampel awal, jadi tadi cawan yang sudah ada sampelnya ya, ini 42,40 gram. Lalu berat cawan dan sampel setelah konstan. Nah ini yang ya tadi sudah selesai pengeringan, cawan plus sampel konstan itu 41,66 gram. Nah hitung yang pertama kadar air dalam bentuk weight basis, lalu kadar air dalam dry basis, dan total padatan. Oke, silakan saya kasih waktu untuk mengerjakan ya. W1 ya. Kemudian berat cawan dengan sampel awal basah. Oke. Ya, makasih Mbak Keisha. Oke, kita cocokkan bersama-sama ya. Ya, silakan dilihat jawabannya masing-masing. Ada yes, ada oh gitu ya. Oke, W1 itu adalah ini simbolnya W1 itu berat sampel awal atau basah ya. Jadi dikurangi berat cawannya. Jadi 42,4 kurangi 40,56 itu 1,84 sama? Betul? Oke. W2 itu adalah berat sampel kering konstan ya. Jadi dikurangi berat cawannya hasilnya 1,1 gram. Kemudian W3 itu ada berat air atau kehilangan berat, itu sampel awal dikurangi sampel akhir ya atau kering ya, 0,74 atau berat air ya. Nah kemudian ditanyakan weight basis, dry basis, dan total padatan. Weight basisnya itu adalah W3 dibagi W1, masukkan angkanya 0,74 dibagi 1,84, hasilnya 40%. Kadar air dalam weight basis 40% sama? Betul? Oke, yang kedua dry basis ketemunya 67%, jadi W3 dibagi W2 ya, berat air dibagi berat sampel kering. Oke, 67%, betul? Betul. Kemudian total padatan W2 dibagi W1, berat sampel kering dibagi berat sampel basah, hasilnya 60%. Betul? Sama semua? Oke, alhamdulillah pada pinter-pinter semua ya berarti ini ya. Oke, sudah pinter-pinter semua ini. Nanti berarti kalau ketika UTS UAS sudah ini ya, sudah siap ya. Jangan lupa nanti sampai ke penelitian ya. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian ya adik-adik semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Alhamdulillah. Adik-adik kita isi presensi dulu ya. Ya, silakan buka Teraversanya. Itu kodenya 544676. Sudah semua? Oke, baik. Terima kasih ya. Demikian ya untuk kuliah hari ini, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikianlah video pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi salah satu persyaratan yang memenuhi untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.